Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh siswa dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi, yaitu seni kriya mulok. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari teori-teori tentang seni kriya, baik itu kriya kayu, kriya tekstil, kriya kulit, kriya logam, dan sebagainya. Nah, hari ini pada kesempatan saat ini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya, yaitu seni kriya, dan kali ini khusus seni kriya tekstil. Oke, Bapak akan membuka materi kita. Nah, ini adalah materi kita, seni kriya tekstil, khususnya batik. Nah, oke, lanjut. Nah, apa itu pengertian seni kriya tekstil? Kriya tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan tekstil. Sesuai dengan pendapat Ahmad A.K. Muda, kriya tekstil adalah karya kerajinan tangan dari barang-barang hasil tenun, yaitu kain tenun ataupun mori. Nah, kriya tekstil ini merupakan hasil gagasan ide, pikiran, perasaan, apresiasi, dan ciptaan manusia yang memiliki nilai estetik yang diwujudkan dalam bentuk benda melalui proses kegiatan kreatif dengan menggunakan bahan utama dari tekstil. Nah, ini pengertian kriya tekstil. Selanjutnya, kita akan membahas batik. Apa itu batik? Pasti kalian tahu apa itu batik. Bahkan kita sering memakai batik. Nah, oke, di sini dijelaskan. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau mengerahkan malam lilin pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007. Nah, batik merupakan salah satu warisan Nusantara yang dimiliki oleh Indonesia. Batik itu sendiri sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan yang diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, ini adalah batik ini. Perlu kita ketahui bahwa sudah diakui oleh UNESCO, yaitu organisasi PBB, Bagian Kebudayaan dan Pendidikan, bahwa batik itu sendiri warisan kemanusiaan yang berasal dari Indonesia, bukan dari negara lain. Oke, lanjut. Nah, kita di sini akan menjelaskan pengertian batik menurut para ahli. Di sini yang pertama, menurut Musman dan Harini tahun 2011. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata ambat yang artinya ngebat atau melempar berkali-kali, dan tik yang artinya titik. Jadi membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar, dan kata titik artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Nah, ini menurut Usman dan Arini tahun 2011. Lanjut. Sedangkan menurut Endik tahun 1946, batik merupakan suatu seni dan cara menghias kain dengan penutup lilin untuk membentuk corak hiasannya, membentuk sebuah bidang pewarnaan, sedangkan warna itu sendiri dicelup dengan memakai zat warna biasa. Lanjut lagi. Nah, tadi kita membahas pengertian batik. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis batik. Nah, apa saja jenis-jenis batik? Kita di sini yang pertama akan membahas batik tulis. Apa itu batik tulis? Adalah batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan ya, bukan menggunakan alat atau mesin, dengan alat bantu canting untuk menerangkan malam pada corak batik. Cara pembuatan batik dengan melukiskan sebuah pola pada kain dengan menggunakan tangan. Alat-alat yang diperlukan antara lain canting, gawangan, wajan, kuali, anglo, kipas atau kipas. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi karena setiap titik dalam motif berpengaruh pada hasil akhirnya. Motif yang dihasilkan dengan cara ini tidak akan sama persis. Kerumitan ini yang menyebabkan harga batik tulis sangat mahal. Jenis batik ini dipakai raja, pembesar keraton, dan bangsawan sebagai simbol kemewahan. Nah, ini batik tulis. Kalau zaman dulu hanya orang-orang besar yang bisa memakai batik, beda dengan zaman sekarang. Nah, ini contoh orang yang tengah membatik menerangkan malam pada kain membentuk sebuah pola. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh karyanya, contoh karya batik tulis. Nah, ini gambar ini semua mempunyai perbedaan ya, tergantung motif dan tekniknya. Oke, lanjut. Yang kedua, batik cap. Nah, batik cap berbeda dengan batik tulis. Batik cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga.
Cap digunakan untuk menggantikan fungsi canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan. Batik cap dihasilkan dari proses pencelupan, semacam alat yang dibuat dari tembaga yang sudah dibentuk sedemikian rupa pada kain. Motif batik cap dianggap kurang memiliki nilai seni karena semua motifnya sama persis. Harga batik cap cukup murah karena dapat dibuat secara massal. Nah, berbeda dengan batik tulis. Kalau batik cap itu dia motifnya hanya itu saja, tanpa ada variasi-variasi yang lain. Contohnya di gambar ini. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini contohnya. Dan pengerjaannya lebih cepat daripada batik tulis dan harganya pun lebih murah. Oke, lanjut. Ini contoh karya batik cap. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini motifnya sama, sepanjang ini sama. Oke, ini juga sama. Nah, ini sama dengan tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas batik kombinasi. Ini kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Adalah batik yang dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatan batik kombinasi ini memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya, sehingga efisiensinya rendah, hampir sama dengan batik tulis, dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Adapun proses pembuatannya melalui tahap persiapan, permulaan untuk motif besar itu dibuat menggunakan batik cap besarnya. Pembatikan motif yang tidak dapat dicap ini menggunakan canting ya, dan pencapan. Nah, pencap, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan. Nah, ini contohnya ini. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Ini kombinasi cap dan tulis. Di mana kira-kira capnya berada di sini, tulisnya berada di sini. Nah, ini juga, ini capnya, ini tulisnya. Nah, ini capnya berupa merah-merah ini bunga-bunga ini berupa tulis ya. Oke, lanjut. Sekarang batik printing. Batik printing disebut juga dengan batik sablon karena proses pembatikan jenis batik ini sangat mirip dengan proses penyablonan. Motif batik telah dibuat dan desain di print di atas alat offset atau sablon sehingga dapat sangat memudahkan pengerjaan batik khususnya. Pewarnaan ini dapat langsung dilakukan dengan alat ini. Nah, ini batik printing sama dengan sablon. Ini biasa yang sering kita pakai. Kita sering menyebutnya baju batik, tapi bukan batik asli, tapi itu namanya baju batik printing dan menggunakan motif batik. Ini adalah proses orang membuatnya di sablon ya. Oke, lanjut contoh. Nah, ini contoh-contohnya. Kita lihat tidak ada perbedaan dengan batik tulis atau cap, tapi kalau kita sudah memegang kain asli antara cap dengan printing itu ada perbedaannya. Oke, lanjut. Selanjutnya batik lukis. Adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain. Pembuatan batik lukis dilakukan tanpa mempertimbangkan aturan motif batik konvensional. Nah, hasil batik lukis lebih bersifat fleksibel dan bebas sesuai dengan kreasi spontanitas yang dilakukan oleh senimannya. Nah, batik lukis ini lebih bebas, tergantung kemampuan kita, selera kita, dan tidak ada aturan dengan pembuatan batik tulis pada umumnya. Lebih fleksibel, ini orang membuatnya. Motifnya pun lebih bebas. Ini contohnya. Nah, ini contohnya kita lihat bagus sekali ya. Kita lihat seperti lukisan, karena memang ini lukisan batik. Nah, ini luar biasa ini. Kita harus bisa membuatnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya batik jumputan. Batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup. Biasa orang nyebutnya batik ikat celup. Diikat dengan tali, dicelup dengan warna. Batik jumputan juga disebut dengan tie-dye. Nah, ini nama keren zaman sekarang itu tie-dye. Kalau di negara Jepang, batik jumputan disebut dengan shibori. Nah, ini proses orang yang membuatnya. Nah, bisa dilihat di sini ada ikatan dan dijumput-jumput. Nah, oke, lanjut. Ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh mengikatnya, ini hasilnya. Ini lanjut, hasilnya dengan variasi dengan warna yang berbeda. Kemudian ini. Nah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan buat batik tulis. Oke, lanjut di sini. Apa saja alatnya dan apa saja bahannya? Yang pertama kita akan membahas alat. Yang pertama di sini kita harus mempunyai kompor. Ini contoh kompor listrik dan wajannya langsung satu paket. Apa bisa dengan menggunakan kompor minyak? Bisa sekali, tergantung selera. Nah, yang kedua alatnya ini adalah canting. Nah, canting di sini ada 3 bagian. Ada gagang berupa kayu, ada berupa seperti mangkok ini untuk kita tempat mengisi malamnya atau mengambil malamnya dari wajan. Dan ini cucukan. Ini tempat keluarnya malam dan disinilah kita seperti menulis. Canting juga ada 3 jenis ya. Di sini ada tembokan, itu canting yang paling besar, canting cecep, dan canting kelowong. Nah, kemudian di sini gawangan ini untuk membentang kain ya. Lanjut. Kemudian bahan yang pertama kita untuk membuat batik yaitu kain. Kain ini
kain mori ya, mori itu banyak macamnya dan beda harganya. Kemudian ada lilin atau malam. Nah, kalau dipanaskan ini mencair. Kemudian ada soda abu. Nah, ini untuk pewarnaan. Bisa juga untuk melorotkan malam. Nah, di sini kita melihat ada dua jenis pewarna, ada pewarna sintetis dan ini pewarna alam. Kalau pewarna sintetis dibuat dengan bahan-bahan kimia. Nah, ini berupa tepung-tepungnya. Ini berupa yang sudah dibungkus di sini di dalam toples. Dan ada juga menggunakan pewarna alam. Pewarna alam itu diambil dari tumbuh-tumbuhan, baik kayu, daun-daunan, kunyit misalnya, kemudian daun sirsak di sini ada geran dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap membatik tulis. Yang pertama sekali untuk membatik itu yaitu nyungging. Di sini proses pertama kali ketika membuat batik tulis yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola. Tidak semua orang dapat mengerjakan pola ini. Nah, ini tahap pertama itu membuat polanya di kertas dahulu. Setelah itu tahap kedua menjaplak. Proses memindahkan pola dari kertas ke kain dengan cara dijiplak dari kain ke kertas yang sudah ada polanya. Bahasa kitanya menjiplak. Yang ketiga tahapnya yaitu ngelowong. Tahap ini pembatik mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat. Nah, kelowong ini canting yang paling gede untuk membuat motif-motif tepi yang besar atau sketsa. Nah, oke, lanjut. Yang keempat, niseni, memberikan isen-isen. Isen-isen itu artinya isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan. Ini contohnya niseni ya. Nah, ini motif-motif isen-isen ini berupa seperti ini ya. Nah, lanjut. Yang kelima, nyolet, yaitu nyolet itu memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. Nyolet itu mewarnai batik dengan cara dikuas ya. Nah, seperti ini contohnya, ini kuas. Ini warna-warna yang berbeda, ada kuning, merah, dan sebagainya. Oke, lanjut. Keenam, mopok. Mopok itu artinya menutup bagian yang telah dicolet dengan malam. Jadi warna yang sudah dicolet ditutup dengan malam lagi, biar warna yang sudah dicolet itu tidak bercampur dengan warna yang akan dicelup nantinya. Ini contohnya sudah kelihatan gelap ya, karena sudah ditutup dengan malam. Jadi warna yang di dalam ini tidak bercampur dengan warna ketika dicelup. Misalnya warna di sini di kain putih ini. Oke, lanjut. Tahap yang ketujuh, nembok. Ini proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Nah, ini contohnya. Nah, ini di tembok ini. Jadi yang ini tidak kena jadi. Nah, yang putih-putih ini berarti tidak bercampur nanti warna dengan yang sudah di tembok yang malam. Selanjutnya yang kedelapan, ngelir. Ngelir ini proses perwarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam kimia. Nah, dicelup. Jadi warna itu yang sudah di tembok, dicolet tadi, dicelup. Nah, jadi bagian putih ini nanti akan berubah warnanya, akan sudah dicelup. Nah, ini contohnya yang lain. Jadi biru ini yang sudah di-clear dicelup. Jadi warna-warna ini tetap ya tidak akan bercampur. Oke, lanjut, ngelorot. Ngelorot artinya proses meluruhkan atau merontokkan, membuang malam untuk pertama kali dengan meredapkannya di dalam air mendidih. Jadi warna-warna tadi Jadi malam-malam tadi dibuang dengan cara direbus atau dimasukkan ke dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan soda abu. Jadi malam-malam yang dibuat tadi atau diterapkan tadi rontok dengan sendirinya kalau sudah dicelup. Oke, lanjut tahap-tahap berikutnya, ngerentesi. Di sini artinya proses memberikan titik atau cecek pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Titik-titik ini itu namanya ngerentesi. Nah, jadi dia lebih hidup, gambarnya lebih bagus, lebih bervariasi. Nah, titik-titik ini di bagian tepi kelowong ini ya. Nah, ini titik-titik namanya ngerentesi. Lanjut, setelah direntesi, nyumri, menutup bagian tertentu dengan malam. Nah, misalnya kita mau pewarnaan lagi, ditutup ini bagian-bagian ini misalnya dengan malam lagi, misal tidak ingin tercampur dengan warna yang lain. Lanjut, ngelorot. Ini ngelorot sama dengan tadi, tapi ini memang proses terakhir meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih. Kemudian diangin-anginkan sampai kering. Jadi tidak dijemur ya, diangin-anginkan saja. Proses ngelorot tergantung pada banyaknya warna yang ingin dihasilkan pada helai kain batik. Semakin banyak warna, semakin sering kita ngelorot ataupun melarutkan malam. Nah, ini contohnya direbus yang dicampur dengan soda abu. Nah, itu tentang proses membuat batik tulis. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat batik jumputan sederhana. Membuat batik jumputan tidak serumit batik tulis dan batik cap. Batik tulis memakai malam sebagai perintah warna. Beda halnya dengan batik jumputan yang menggunakan tali atau karet ataupun jahitan sebagai perintah warna dan menjadi sebuah motif sesuai keinginan. Kemudian juga memanfaatkan biji-bijian seperti kelereng, manik, variasi motif. Bahan untuk membuat batik jumputan hampir sama halnya dengan batik tulis, yaitu kain dan pewarna.
kain terdapat beberapa jenis yaitu kain poliprima, primissima, berkolin, atau juga bisa memakai kain sutra. Untuk pewarna bisa menggunakan pewarna naptol, indigosol, ataupun teksol. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Langkah-langkah membuat batik penyebutan. Yang pertama, yang paling penting adalah pastikan kain dalam keadaan bersih. Kain itu harus putih, bersih, dan sampai ada noda. Yang kedua, buat bentuk motif dengan cara mengikat kelereng dan mengait pada beberapa bagian kain menggunakan karet gelang. Setelah ini mau pakai karet atau tali rapia, boleh-boleh saja. Ketiga, rebus air sampai mendidih, masukkan pewarna, garam, dan cuka. Aduk sampai warna air berubah dan serbuk larut. Nah, ini adalah proses pewarnaan. Keempat, kemudian basahi kain dengan air sedikit, lalu buat motif menggunakan air bersih. Kemudian 5, celupkan kain ke dalam cairan pewarna yang sudah mendidih. Anda bisa menggunakan satu warna atau 3 warna tergantung selera kita. Dan keenam, jika ingin menggunakan satu warna, Anda bisa memasukkan semua kain ke dalamnya. Ini proses yang sederhana ya. Setelah itu aduk dan masak sekitar 20-30 menit. Bertujuan agar warna dapat merata ke semua kain, serat warna dapat mengangkat kuat. Kedelapan, nah jika menginginkan batik dengan beberapa warna, 2 atau 3 warna, cukup celupkan ke dalam cairan warna pertama. Ke-10, Anda juga bisa mencelupkan beberapa kali cairan pewarna berbeda supaya menghasilkan warna batik yang beragam. Ke-11, setelah selesai proses pencelupan, angkat dan bilas menggunakan air bersih dan dingin. Kemudian lepas semua ikatan, lalu peras dan jemur sampai kering. Kalau tidak dijemur, diangin-anginkan saja sampai kering. Kalau sudah kering, kita langsung bisa menyetrikanya. Nah, ini gambar prosesnya. Nah, ini kita akan membahas tentang beberapa, Nah, ini teknik ikatan dalam batik liputan. Teknik ikatan itu macam-macam. Intinya kalau ikat itu harus kencang biar warnanya tidak masuk ke dalam pola. Ada juga menyebutkan ikatan datar, miring, kombinasi lipat dan bulu. Itu tergantung selera. Nah, ini contoh yang dijahit ya, sudah yang tidak sederhana lagi, ini sudah khusus spesial. Nah, ini teknik jahitan. Teknik jahitan ini diterapkan pada batik liputan dengan cara membuat pola dulu pada kain baru dijahit. Nah, pola bebas, yaitu pelora, bauna, ataupun geometris. Lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang batik tulis dan batik liputan, baik itu prosesnya maupun contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan membahas daerah-daerah produksi batik di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang memproduksi kain batik. Dari dulu sampai sekarang, Pulau Jawa adalah daerah yang memproduksi terbesar kain batik, baik itu dari Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, ataupun sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu, batik bukan hanya terdapat di daerah Jawa saja. Sekarang hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memproduksi batik. Setiap daerah memiliki batik motif khas batiknya sendiri dan memiliki keunikan masing-masing. Nah, ini yang pertama kita akan membahas batik Cirebon. Nah, salah satu motif yang cukup terkenal dari motif batik Cirebon adalah motif Megamendung. Dilihat dari segi craftsmanship-nya atau segi kerajinannya ataupun yang membuatnya, motif batik Megamendung banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina pada masanya. Motif batik Cirebon Megamendung ini memiliki ciri khas yaitu bentuk garis-garis awan yang berbentuk lonjong, lancip dan segitiga yang berbeda dengan garis awan motif Cina yang umumnya berbentuk bulatan. Ini contohnya. Jadi mega itu artinya awan, mendung berarti awan, mendung artinya ya, Megamendung, awan mendung. Nah, ini contohnya sering kita lihat motif ini di baju-baju. Lanjut, batik Pekalongan. Pekalongan lebih mentereng dalam dunia perbatikan. Di mata dan telinga pecinta budaya, tidak ada yang lebih menggambarkan kota ini melebihi batiknya. Lambang kotanya didominasi batik. Secara geografis, batik di daerah Pekalongan ini masuk dalam kategori batik pesisir. Batik pesisir secara singkat dimaknai sebagai batik yang tidak lagi berpegang pada pakem seperti yang mengikat batik pedalaman atau batik keraton. Namun diketahui bahwa semua jenis batik di Indonesia bermuara atau berasal dari dalam tembok keraton. Motif batiknya sekilas mirip dengan batik Solo dan batik Jogja. Sebagai pembeda, batik daerah Pekalongan lebih bebas dan dinamis untuk dimodifikasi. Variasi warnanya sangat kaya dan yang terkadang sangat kontras jika dibandingkan dengan corak batik pedalaman. Baik batik gaya Surakarta, Solo, dan maupun gaya Yogyakarta. Nah, ini contoh Pekalongan. Dan warnanya lebih variatif. Ada warna kuning keemasan, hitam, hijau, dan merah. Oke, lanjut. Batik Surakarta atau Solo. Menurut pengamat batik Ronggojati, Sugiyatno, latar batik Surakarta lebih didominasi warna sogan atau sogan, artinya coklat ya. Kemudian nama sogan ini berhubungan dengan penggunaan pewarna alami yang diambil dari batang kayu pohon soga tinggi. Sogan ini kombinasi warna coklat muda, coklat tua, coklat kekuningan, coklat kehitaman, dan coklat kemerahan. Hampir semuanya sogan ya, coklat. Itu ciri khas batik Surakarta dan Yogyakarta, kata Sugiyatno. Namun lanjut Sugiyatno, sogan Yogyakarta dan Surakarta itu berbeda. Sogan Yogyakarta dominan berwarna coklat tua, kehitaman, dan putih. Sedangkan coklat sogan Surakarta berwarna coklat oranye dan coklat biasa.
Yang membedakan dengan Sogan Yogyakarta biasanya motifnya. Ada beberapa motif batik Surakarta yang tidak dimiliki Yogyakarta, antara lain Parangkusumo, Sidoasih, Sidolurung, Terungkung, Kawung, dan Sekar Cegat. Motif-motif itu kemudian menginspirasi perkembangan batik modern di Yogyakarta. Ini contohnya. Batik Yogyakarta. Nah, ini contohnya ini Pak sudah dipakai oleh Sultan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Ini contoh yang dipakai orang-orang keraton contohnya. Nah, batik bukan hal baru bagi masyarakat Yogyakarta. Jauh sebelum UNESCO mengakui eksistensi batik Indonesia pada 2 Oktober 2009, masyarakat Yogyakarta telah terbiasa menggunakannya. Sebagai salah satu kota tempat berkembangnya batik di Indonesia, pemakaian batik di Yogyakarta sudah menjadi bagian dari budaya. Sudah sejak lama batik masuk ke sendi-sendi kehidupan di Yogyakarta. Di dalam lingkungan keraton, batik menjadi bagian dari kelengkapan busana, baik busana sehari-hari maupun upacara adat. Contohnya di sini upacara adat ini. Lanjut, kita ke Kalimantan, yaitu batik Kalimantan. Nah, seperti halnya motif kain batik dari seluruh penjuru Nusantara, motif batik Kalimantan memiliki filosofinya sendiri. Motif yang walau telah dimodifikasi oleh para pengrajin, berpengalaman tetap tidak lepas dari ciri khasnya. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu suku terkenal yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Jadi tidaklah mengherankan jika motif batik Kalimantan banyak yang berasal dari suku yang artinya adalah sungai tersebut. Motifnya pun rata-rata menggambarkan aktivitas di sungai. Contohnya motif batang garing yang merupakan simbol kehidupan bagi suku Dayak. Motif mandau yang coraknya seperti senjata mereka, dan juga motif burung enggang yang merupakan burung khas Kalimantan. Nah, ini contoh motif Kalimantan. Sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Kita ke Papua. Nah, motif batik Papua memiliki ciri khas tersendiri yang tidak kalah menarik dengan batik lainnya di Indonesia. Modelnya mempresentasikan keunikan budaya dan kekayaan alam Papua yang eksotis. Setiap goresan motif batik Papua memiliki makna yang berbeda. Warna dan corak batik yang khas mencirikan identitas daerah tertentu di tanah mutiara hitam itu. Kainnya ditenun dengan relung hati, memancarkan cinta kasih manusia dengan alam sekitar. Batik Papua terkenal dengan perpaduan motif asimetris, khas etnik sekitar dan warna-warna cerah. Berbeda dengan batik Jawa yang merupakan motif simetris dan warna-warna gelap. Kain khas Pulau Cendrawasih ini membuat siapapun yang memakainya terlihat semakin elegan dan anggun. Contohnya, ini budaya-budayanya. Ada alat musik. Lihat ini geometrisnya dengan didominasi warna-warna terang. Oke, lanjut kita ke mana ini? Ke Batak, Medan. Nah, batik Batak. Masyarakat Batak memiliki kain legendaris yaitu ulos. Siapa sangka masyarakat Batik ternyata juga memiliki batik yang tak kalah terkenal. Namanya batik Gorga. Batik Gorga lahir dari kreativitas masyarakat Batak yang ingin melestarikan budaya di tengah kemajuan zaman. Kini produknya sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Batik ini tak hanya bisa dikenakan oleh masyarakat Batak saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut memakainya. Ini contohnya. Motifnya bagus sekali. Selanjutnya kita ke Bangka. Nah, di Bangka juga ada batik Jaya. Pulau Bangka juga memiliki batik khasnya. Perkembangan batik di Bangka tergolong masih muda dan tidak ada catatan sejarah mengenai perkembangannya. Walaupun demikian, Bangka memiliki beberapa tempat produksi batik yang menciptakan karya batik khas Bangka sesuai dengan keunikan baik flora, fauna, ataupun kearifan lokal lainnya. Sebagai contoh, motif yang terkenal adalah motif cual, motif kantung semar, motif sahang, dan lain sebagainya. Ini contohnya motif cual. Nah, ini motif kantung semar. Ini motif alat musik dangdut, sangat bagus sekali. Nah, oke, lanjut. Kita ke Belitung. Nah, Pulau Belitung juga memiliki batik khas. Perkembangan batik di Belitung tergolong masih muda dan tidak ada catatan sejarah mengenai perkembangannya. Walaupun demikian, Belitung memiliki beberapa tempat produksi batik yang menciptakan karya batik khas Belitung sesuai dengan keunikan baik flora, fauna, ataupun kearifan lokal lainnya. Sebagai contoh, motif yang terkenal adalah motif daun simpor, motif tarsius atau kelelean, dan motif sahang dan sebagainya. Ini contohnya, ini adalah kelelean, tarsius, motif simpor. Nah, ini motif daun simpor lainnya. Bagus sekali. Jadi kita harus bangga bahwa Bangka dan Belitung itu juga memiliki batik khasnya. Oke, selesai sudah materi kita. Bapak harap kalian perhatikan materi ini dengan baik dan seksama dan menghargai kebudayaan dan seni budaya kita, bahwa itulah yang menjadikan kita itu menghargai kesenian daerah kita. Bapak harap tidak lepas dari materi ini kalian juga mencari materi dari sumber yang lain, dari internet ataupun dari sumber-sumber lainnya. Baik, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.